Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jaringan nirkabel, khususnya pada bagian perancangan, implementasi, dan juga troubleshooting. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Salva Syokia Hamka dengan akhiran NIM 41. Saya Ahmad Hidayat dengan akhiran NIM 03. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isman Rosila dengan NIM akhiran 19. Nama saya Davin Swada dengan akhiran NIM 35. Nama saya Nuratika binti Ardi dengan akhiran NIM 049. Nah, dalam memulai presentasi ini, baiknya saya merefresh dulu pemahaman teman-teman terkait apa sih itu jaringan nirkabel. Nah, teman-teman, jaringan nirkabel itu sendiri adalah suatu sistem komunikasi data yang memungkinkan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, bahkan perangkat IoT atau Internet of Things untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel listrik. Nah, komunikasi ini dilakukan melalui gelombang elektromagnetik, misalkan gelombang radio, gelombang mikro, ataupun gelombang inframerah. Nah, dengan adanya teknologi ini, kita tidak lagi bergantung pada infrastruktur kabel yang rumit dan bisa lebih fleksibel dalam mengakses jaringan, baik itu di rumah, kantor, maupun area publik. Nah, masuk kepada jenis-jenis dari jaringan nirkabel itu sendiri dibedakan berdasarkan cakupan dan fungsinya. Beberapa di antaranya ada wireless LAN atau WLAN yang biasanya digunakan di rumah ataupun di kantor. Dan selanjutnya ada wireless MAN atau WMAN yang dimana dia bisa mencakup wilayah kota. Dan selanjutnya ada WWAN atau bisa disebut sebagai wireless WAN, dan dia digunakan untuk area yang sangat luas seperti antar kota atau negara. Selanjutnya ada PAN atau Personal Area Network seperti jaringan Bluetooth yang digunakan antar perangkat pribadi. Jadi di sini kita sudah memahami kenapa jaringan nirkabel itu penting dalam perancangan sistem komunikasi modern. Nah, selanjutnya kita akan menelusuri perbedaan dari jaringan nirkabel dan kabel itu sendiri. Nah, apa sih perbedaan yang paling menonjol dari jaringan nirkabel dan kabel? Nah, perbedaan dan aspek yang pertama yaitu kecepatannya. Jadi untuk jaringan kabel itu biasanya kecepatannya dia itu lebih stabil dan dia lebih cepat karena dia itu tidak terpengaruh oleh gangguan sinyal. Sedangkan untuk jaringan nirkabel itu kecepatannya sangat bergantung pada kekuatan sinyal dan cenderung terjadi fluktuasi, di mana dia seperti gangguan sinyal ataupun terjadi kelemahan pada sinyal tersebut. Selanjutnya, aspek kedua yaitu tentang keamanan. Jadi untuk jaringan kabel secara fisik lebih aman karena dia itu tidak mudah diakses oleh pihak luar. Nah, sementara untuk jaringan nirkabel, kita harus selalu melengkapinya dengan enkripsi ataupun sistem filter tambahan karena dia itu lebih rentan terhadap penyadapan. Selanjutnya, dari aspek mobilitas. Jadi jaringan nirkabel itu lebih unggul karena dia itu lebih fleksibel. Kita bisa terhubung dari mana saja selama masih ada sinyal. Jadi berbeda dengan jaringan kabel yang terbatas pada titik tertentu. Nah, untuk yang terakhir adalah biaya awalnya. Jadi untuk instalasi jaringan nirkabel itu biasanya memang dia lebih murah dan lebih cepat karena tidak membutuhkan banyak perangkat keras seperti kabel dan switch. Namun pada kondisi tertentu, instalasi kabel itu bisa menjadi lebih hemat dalam jangka panjang. Jadi, intinya masing-masing jenis jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan Anda. Itu saja merupakan penjelasan dari slide 2 tentang perbedaan jaringan kabel dan nirkabel. Selanjutnya kita akan masuk pada desain topologi. Jadi pada desain kami ini kami menggunakan beberapa perangkat yang diantaranya yang pertama WRT300N router, yang kedua laptop PT, yang ketiga 295024 switch, yang keempat straight through. Adapun topologi jaringan ini menggunakan topologi star, lalu WRT300N router sebagai konektivitas dan perangkat terhubung secara nirkabel ke router. Setelah desain topologi, kita akan lanjut pada konfigurasi keamanan jaringan. Jadi di sini kita menggunakan WPA2 yang dimana WPA2 ini berjenis WPA2 personal dengan enkripsi AES.
dengan password Kipli 123 dan key renewal setiap 3600 detik. Adapun SSID di sini diubah menjadi Slamet Kopling dari nama default, lalu dengan tujuan menyamarkan identitas jaringan. Baik, kita akan masuk ke permasalahan yang pertama. Di sini kita memiliki MAC filtering. Nah, yang dimana MAC filtering ini merupakan salah satu fitur keamanan pada jaringan yang memungkinkan untuk memblokir akses beberapa perangkat tertentu ke akses jaringan berdasarkan dengan alamat MAC-nya. Nah, kemudian adapun solusi dari MAC filtering ini yaitu menambahkan MAC address perangkat ke dalam list-list yang diizinkan. Nah, yang dimana nanti hasilnya perangkat-perangkat yang awalnya terblokir ini akan tersambung ke jaringan tersebut. Oke, kita lanjut ke troubleshooting kedua, yaitu layer 2 connectivity issue. Kita mulai dari identifikasi masalah. Laptop tidak dapat tersambung ke dalam jaringan, dalam hal ini router atau switch-nya. Artinya, laptop tidak dalam satu jaringan broadcast domain dengan PC. Solusi yang kami hadirkan untuk masalah ini adalah menghubungkan laptop ke jaringan router atau switch yang sama dengan PC. Kemudian hasil dari solusi yang kami hadirkan ini yaitu ping dari PC ke laptop akan berhasil. Oke, kita masuk ke masalah terakhir atau masalah ketiga, yaitu keamanan jaringan lemah. Pertama-tama kita identifikasi masalahnya, di mana kita memiliki jaringan WiFi tanpa pengamanan atau network yang memiliki resiko akses tanpa izin, penyadapan data, dan penurunan kecepatan internet. Di sini kita memiliki solusi, yaitu mengaktifkan WPA2 personal dengan enkripsi AES, lalu menetapkannya sebagai passphrase Kipli 123, lalu mengatur key renewalnya setiap 3600 detik sekalinya. Lalu memiliki hasil jaringan terlindungi, pengguna harus memasukkan kata sandi untuk terhubung ke jaringan tersebut agar aman. Baik, setelah masalah-masalah tadi, kita akan langsung masuk ke bagian praktikum atau demo.
Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nonton Upin Ipin ketemu Opet. Cakep. Sipasi pagas sipasi. Sekian dari kami, terima kasih.